eh, apa yang harus dipersiapkan buat mereka yang punya impian ingin jadi presenter? Singkat aja. Hai everyone, aku baru habis siaran dan aku aku melihat ada cogan-cogan asik. Dan hari ini aku bersama cogan-cogan TVRI Sultan. Ini dia. Hai guys, mau kue. Mau kue ya. wah saya ganteng ya di sini. Oh, ganteng banget. Nomor sekali ya. Nah, yang ini Seperti adik saya. yang ini namanya Kak Arya kan? Halo, kau vlog YouTube? Yang ini namanya Iskan Zulkarnain. Zulnakrain. Bapak Arya nyeksi loh, coba lihat. Peja. Coba lihat dadanya, coba. Dia main buka sedikit Arya, buka lagi. Well guys, kita akan Ini dia kelaparan jadi saya kasih ya. Ayo habiskan lagi. ya nanti sebentar. Well guys, kita aku mau kasih informasi begitu ya buat Bahwa- kalian yang mungkin mau jadi presenter. Wow. Yang punya cita-cita, ya kasih edukasi, kasih pemahaman dari sekarang apa yang harus dipersiapkan gitu loh. Ini YouTube. Oh YouTube. Welcome Aku jadi anak- Welcome back to my Well, YouTube channel. dari- Arya ada YouTube-nya juga Iya. loh ternyata. Tapi jangan lupa kurang ya. laku ya guys, karena kurang subscriber. Dia punya subbreaker baru 200. Kamu dikalah sama Pak Tiro. Iya. 200. Subbreakermu berapa? Baru 2. Baru 2. Serius nih. Iya, punyaku baru 200 loh. Apa-apa. Tolong subbreaker ya, Zona Arya Tanjung. Zona Arya Tanjung. Nanti ya halamannya di situ. Oke. Kak Arya Tanjung ini sudah lama jadi presenter. Sedikit Sudah saja lama. Kak Arya. Dulu emang cita-citanya jadi presenter atau tidak? Iya. Emang tidak? Tapi kalian tahu nggak? Saya itu awal pertama. dia Arya belum itu- ditanya, dia Nggak, belum nggak, ditanya. Awal pertama saya berkarir Yes. di dunia per broadcastingan Tingan. ini, Jurnalis. itu sama-sama audisi sama Arya loh. Dulu di radio. Iya, di Palu ya, tapi kalau di Makassar mah dia udah seantero Jakarta Raya udah dikenal. Begitu ya. Prambors Makassar. Oke, lanjut. Baru tahu. Oke, dulu Kak Arya sudah suka cita-citanya di presenter gitu ya. Terus Dia Kak memang Arya salah. mendaftar di TVRI gitu. Ya. Mendapat- Jadi pas pulang ke Palu sebagai anak daerah balik lagi tuh ke Palu toh. Terus main-main di radio lagi karena dulu sebelumnya waktu zaman kuliah di Makassar di radio juga kan sampai Yes. di Palu radio sama-sama si Andar ini. Terus Pertama habis sekali kita berdua loh laki-laki yang lolos waktu itu Iya, di betul. Skip FM ya. Sama-sama dengan dia, tapi karena dia yang lebih jago makanya dia lebih ya, terkenal terus lah habis itu dibandingkan saya. sudah tahun 2009 masuklah ke TVRI. Wow. Terus dia juga kau di TVRI tahun berapa? sebelumnya pernah ikut lomba. Dia di pernah TVRI. ikut lomba di TVRI juga. Arya sudah Tapi kalau ketemu. Arya nggak pakai Dia lomba. pertanyaannya dia juara tidak? Ih, saya juara 2 loh. Oh, juara berapa waktu itu? Siapa Juara juara satu? 2? Irwan Soyuse. Oh iya. Waktu sebelum saya masuk ini dia sudah sempat ikut audisi-audisian di TVRI, dia juara 2. Tapi dorang mereka yang juara itu tidak langsung dikontrak untuk jadi presenter. Iya, Oke. tapi satu-satunya Sesekali. peserta lomba yang menang waktu itu kan kita ada 6 orang nih. Yang satu-satunya pertama sekali dipanggil untuk siaran itu sama Kak Imelda Sormin itu Oh, adalah iya, saya waktu iya. itu. Oke. Terus masuk bergabung di TVRI ini sudah tahun 2009 akhir. Saya mulai lagi setelah itu 2013. Ini kan bukan giliran saya ya. Iya, lama sekali kau baru muncul lagi 2013. Tapi saya waktu itu di Garuda Indonesia kan. Oh, jadi dia kerja di Garuda maskapai Indonesia. begitu ya. Tapi bukan terbang-terbang. pramugaranya. Saya tukang sapu-sapunya sih di sana. dia tukang bikin kopi. Kayak Kak Afid ya. 2009 masuk TVRI. Terus ini dia masuk tahun 2013 sudah ketemu. Ketemu Sebenarnya ya. ini bahasa saya apa bahasa? Pas 2009 dua-duanya. sampai 2022 berarti sudah berapa tahun? 2009 ke 2019 10 tahun. 13. 13 ya ampun 13 sudah tahun. lama sekali guys, aku tersunjang, oh my god sudah lama sekali. Dulu yang Kak Arya ingat sekali yang Kak Arya persiapkan waktu Ih, menjadi ganteng ya. presenter itu apa? Ah, ingat sekali bagaimana maksudnya? Jadi itu Persiapannya versi Kak Arya, audisi itu, biar orang tahu. Apa yang Kak Arya persiapkan? Kita tuh dulu bukan audisi kayak kalian. Kita tuh dulu memang ditangkap oleh kepala stasiun dulu. Dia mencari Karena TVRI membutuhkan kita mereka. TVRI Sultan waktu itu lagi mencari talent muda Oke. yang berbakat yang memang Waktu sudah itu ya, Arya masih muda ya. saya masih muda sekali dulu.
Mungkin semudah kamu kali ya. Jadi kepala stasiun itu lagi mencari talent-talent muda, talent-talent baru, anak muda di Kota Palu yang memang sudah eksis lah di radio atau di panggung-panggung entertainnya Kota Palu. Nah, akhirnya waktu itu dipanggil lah kayak Kak Arya, Kak Ugi, ada lagi Dina Anwar dulu, terus juga ada Andi Ihwan sekarang itu ada di TVRI Nasional, terus juga sama siapa ya, Askodar almarhum. Ikut sama kita audisi tapi dia tidak dia lolos. Terus siapa lagi ya, ada Astrid Tandayu kayak gitu. Terus akhirnya lewat langsung dites kayak gimana kemampuannya, terus dipilihlah di situ siapa-siapa yang rasanya memiliki bakat dan juga mumpuni untuk dipasang di layar TVRI Sulteng untuk memper milenial. Nah, untuk memilenialkan layar TVRI Sulteng, karena dulu kan TVRI zaman-zaman dulu itu belum apalagi terlalu TVRI daerah itu masih kental sekali image-nya itu sebagai TV orang tuir. Ya kan? Direkrut lah gitu. Iya dulu begitu. Mereka ini Tom and Jerry. Iya dulu begitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dulu TVRI itu, apalagi TVRI daerah itu masih lekat sekali bahwa itu TV untuk dikuasai atau ditampil yang tampil di layar itu adalah mereka-mereka yang udah untuk orang-orang tuir kayak gitu. Berarti penyanyi dulu kok bilang tua juga dorang. Ya memang usianya memang udah tua. Berarti Kak Imelda Sormin. Iya memang Kak Imelda sudah senior sekali. Nah, cuman akhirnya waktu itu TVRI Sulteng memang waktu itu dulu kan untuk mau bersaing dengan TV swasta, TVRI itu punya komitmen untuk memilenialkan layar. Salah satu caranya adalah merekrut talent-talent yang memang muda kayak begitu. Jadi itu memang tidak bisa dipungkiri. Ini masih mau kemana ini? Masnya. Iya. Kamu belum ngomong. Udah ada azan, Sini Mbak. dulu sini. Sudah azan. Azan sebenarnya ya. Oke. Apa yang harus dipersiapkan buat mereka yang punya impian ingin jadi presenter? Singkat aja. Percaya diri. Oke. Percaya diri dan percaya pada kemampuanmu. Kalau memang itu passionmu di situ. Nah, kalau saya yang paling pertama yang kalian harus siapkan adalah percaya diri itu kan mental ya termasuk ya. Sama yang paling pertama adalah kita tidak jangan kita meninggi dulu ya. Maksudnya kayak menganggap kita itu paling jago dan lain-lain karena bisa jadi di atasnya paling kita bagus, harus pasti ada yang di atas lagi, di atasnya lagi. Tapi pasti dalam dunia broadcasting itu kadang-kadang kita merasa paling jago tapi ternyata bukan kriteria seperti kita yang dicari. Yang dicari. Makanya jangan seperti itu. Langsung percaya diri dalam hal percaya pada kemampuanmu, tapi tidak untuk menyombongkan dirimu. Dan satu hal yang harus kalian ingat kalau di daerah itu beda ya kalau kayak di Kota Baru Jakarta. Kalau saya yang sesuai pengalamanku, kita jangan dulu kayak langsung banting harga yang langsung kita misalnya mendapatkan tawaran misalnya di kontrak misalnya radio atau apa, terus misalnya kamu mau ininya honornya berapa dan segala macam. Jadi untuk awal-awal itu jangan dulu mematok fee yang terlalu besar. Jadi ekspektasinya jangan dulu langsung ke fee. Patoklah gitu. fee-nya yang standar-standar aja dulu. Tunjukkan kualitas dulu, baru bisa kamu menjual harga kamu gitu. Fee atau harga uang itu adalah bonus dari hasil kerja kita yang maksimal. Kayak gitu. Jadi percaya diri pada kemampuanmu dan yaitu tadi keluarkan semua kemampuanmu kalau memang passionmu ada di dunia broadcast. Pasti panggung itu akan jadi milik kamu seiring waktu yang berjalan. Wow. Kayak Arya kan dulu dia nggak punya panggung di sini, tapi akhirnya dia bisa mendapatkan panggung di sini. Oh iya, ya. saya dulu datang ke Palu langsung menguasai panggung sih. Enggak, Betul. kamu Panggung waktu itu apa masih dulu ikut nih? audisi sama saya. Iya, maksudnya panggung entertain di Kota Palu langsung bisa saya kuasai sih. Oh iya. Nah, yang namangu seperti ini yang tidak boleh ditiru ya guys. Kalian tahu nama itu apa saja tidak tahu. Tapi alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu saya sudah langsung mendapatkan kesempatan itu pada saat saya datang ke Kota Palu. Saya langsung mendapatkan kesempatan itu untuk berdiri di panggung-panggung entertain di Kota Palu ini. Jadi pastikan dalam waktu yang cukup tidak lama sih. Jadi pastikan kalau kamu namango atau dalam bahasa Indonesianya meninggi diri, pastikan kamu itu adalah Arya Tanju. Karena kalau bukan Arya Tanju jangan namango. Tidak dong, tidak dong. Saya maaf. Kita tetap Dia rendah sudah hati pergi. dan rendah Sekali. diri. Dan Cuman kita Apa? tetap rendah hati ya. iya dong, harus rendah hati, rendah diri. Terus bagaimana? Bukan rendah diri, rendah hati, rendah hati. Rendah hati Pak. Terus bagaimana jika mereka banyak kan di luar sana yang jurusannya broadcasting, jurnalis, tapi akhirnya tidak menjadi presenter, justru yang jadi presenter Pamer. itu yang Biasanya- di luar jurusan itu.
Ya itu tadi, maksudnya kalau memang kemampuan, kau merasa punya kemampuan di situ dan ternyata kesempatan itu belum sampai, ya kejar aja terus mimpimu itu. Pasti percayalah bahwa kesempatan itu pasti akan datang buat kamu. Kalau kamu percaya bahwa memang kemampuanmu dan mimpimu itu, kamu pengen mengejar mimpi itu, mimpimu pengen jadi presenter, terus habis itu ternyata berkali-kali ngikutin audisi belum lolos, ikut aja terus dan buat impianmu itu setinggi-tingginya supaya pada saat kamu jatuh dari mimpimu itu tidak terlalu jauh dari apa yang kamu inginkan kayak gitu. Oke. Jadi jangan pasang mimpi yang biasa-biasa aja, pasanglah mimpi yang langsung tinggi supaya ketika kamu tidak mencapai ke mimpi itu, jatuhnya itu nggak terlalu jauh, jatuhnya di situ-situ juga. Jadi yang awalnya juga pengen jadi presenter, mungkin saja jatuh-jatuhnya mungkin jadi produser atau script writer, tapi pelan-pelan nanti kamu bisa kejar juga mimpimu itu. Mantap. Percaya diri lah seperti Percaya diri. ini. Awalmu dulu kau memang niat pengen jadi presenter. Enggak. Terus, Enggak. tapi akhirnya dia punya kesempatan, dia ngikutin. Jadi jangan lupa untuk ikutin kata hati juga dan Iya. jangan lupa juga untuk jangan ragu untuk mencoba. Betul Karena sekali. biasanya ketika kita, bagaimana kamu mau tahu kamu bisa sampai ke titik itu kalau kamu tidak mau mencoba dulu. Nah ini buktinya, dia tidak punya kepikiran pengen jadi presenter, tapi dia coba aja. Ternyata memang kesempatan itu Rezekinya. nyamperin dia. Dewi Fortuna berpihak sama dia. Betul sekali. Oke, dan memang kita tidak boleh kecil-kecil mimpinya guys Jangan ya. langsung bikin tinggi aja mimpinya. Jadi istilahnya kalau kita sudah di awan yang di tingkat berapa gitu, masih ada awan yang menangkap kita di tingkat sekian. Paling tidak kalaupun jatuh tidak terlalu jauh dari apa yang kamu targetkan. Kayak Betul gitu. sekali. Oke, terima kasih buat sharing-sharingnya. Jangan lupa ya subbreaker. Subbreaker Zona zona Arya Tanjung. Oke, thank you buat Mas Arya, Om Arya. Kalau ini Om aku, sugar daddy aku Ini gitu tante ya. centil aku. Iya, sugar daddy. Yang sudah berbagai pengalaman untuk Mau kita. dibuka lagi satu kancing? Tidak ya istri Anda di rumah melihat ini. Well, thank you Kak Arya. Bye Kak Arya, nanti kita ketemu di Dadah. lain waktu lagi. Apa nama channelmu apa ya? Krishna Day. Krishna Day, Krishna Day. Bye.